Permasalahan hukum apa yang pernah Ambadar tangani seperti itu? Biasa kita banyak menangani banyak kasus kekayaan intelektual. Salah satunya adalah merek. Pernah ada nggak pro kontra seperti itu dalam putusannya? Jadi kalau kita ngomongin putusan ya, sebenarnya akan selalu pro kontra. Dari klien kita sendiri yang kita alami gitu. Kita punya klien, salah satu klien yang memang merupakan perusahaan yang punya brand sepatu yang sangat amat terkenal gitu ya. Halo partners, kembali lagi di program Bicara bersama saya Rizal Liando. Pelanggaran merek di Indonesia masih sering menjadi permasalahan yang terjadi hingga saat ini. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya permohonan gugatan pembatalan merek ke pengadilan niaga di Indonesia. Oleh sebab itu, di Bicara kita kali ini kita akan bahas kasus-kasus yang ditangani oleh Ambadar & Ambadar. Dan hari ini kita telah bersama dengan Mbak Rehan dan Mbak Lisa. Bagaimana kabarnya Mbak Rehan, Mbak Lisa? Alhamdulillah baik. Mas Lisa? Saya sehat juga. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai kita memperkenalkan diri dulu ya, boleh ya? Oke, Mbak Rehan silakan. Iya, saya Rehan Faiz. Saya associate di Ambadar & Ambadar. Oke, silakan Mbak. Perkenalkan, nama saya Lisa Karismawati, biasa dipanggil Lisa. Saya associate di Ambadar & Ambadar. Oke. Baik, kita coba mau ngobrol-ngobrol dulu sebentar mengenai gugatan merek di pengadilan niaga seperti itu. Jadi saya ingin menanyakan mengenai permasalahan hukum apa yang pernah Ambadar tangani seperti itu. Iya, saya bantu jawab ya. Jadi untuk kasus-kasus di kantor kita sendiri di Ambadar & Ambadar, biasanya kita banyak menangani banyak kasus kekayaan intelektual. Salah satunya adalah merek gitu. Nah, untuk merek ini sendiri kita biasanya dapat kepercayaan dari klien-klien kita untuk mewakili mereka untuk mengajukan gugatan pembatalan merek di Indonesia gitu. Nah, sebenarnya apa sih gugatan pembatalan merek itu gitu. Jadi gugatan pembatalan merek itu adalah kasus di mana pemohon merek itu menginginkan membatalkan merek yang terdaftar di Indonesia. Itu khususnya klien-klien kita ya yang memang mengajukan gugatan ini gitu. Jadi mereka berharap mereka bisa mengambil satu langkah atau upaya hukum, yaitu mengajukan gugatan agar merek yang terdaftar di Indonesia milik pihak ketiga ini dapat dibatalkan gitu. Dan sehingga merek-merek mereka bisa terdaftar di Indonesia gitu. Dan kebanyakan merek-merek terdaftar ini yang memang digugat adalah merek-merek yang notabene-nya adalah merek-merek yang meniru ataupun menjiplak merek-merek klien kita, khususnya klien-klien yang memang punya brand ataupun merek yang sudah sangat terkenal gitu. Jadi mereka tidak bisa masuk ke Indonesia mereknya, jadi mereka mengambil langkah untuk menggugat si pemilik dari merek terdaftar ini. Itu biasanya kita jalankan di Ambadar & Ambadar. Jadi artinya pembatalan merek itu adalah kita membatalkan merek yang sudah terdaftar seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana awal mula perusahaan-perusahaan tersebut ya mempercayakan kuasa hukumnya kepada Ambadar seperti itu? Sebenarnya untuk kepercayaan itu timbul karena sudah ada hubungan bisnis yang berjalan lama antara Ambadar dengan perusahaan tersebut. Jadi memang perusahaan yang mengajukan gugatan pembatalan di Indonesia memang salah satunya adalah klien kami gitu. Jadi sudah ada hubungan lama, sudah ada long term dan emang ada kepercayaan tersendiri kepada Ambadar. Kemudian memang dari Ambadar sendiri menyediakan servis melakukan monitoring secara berkala yang kemudian kita sampaikan juga ke klien, dan ternyata klien juga melakukan monitoring juga secara berkala, secara mandiri. Dan itu mereka sampaikan kepada kita, kemudian mereka discuss kepada kita karena sebenarnya setelah mereka sampaikan timbul nih suatu pertanyaan, sebenarnya bisa nggak sih ada langkah hukum apa sih yang bisa mereka ambil, karena dikhawatirkan kalau misalnya merek itu masih tetap terdaftar dan merek klien juga terdaftar, dikhawatirkan akan ada timbul asumsi dari publik sebenarnya ada keterkaitan antara pemilik merek yang satu dengan klien, padahal nyatanya tidak ada keterkaitan hukum dan keterkaitan juga hubungan bisnis juga tidak ada. Nah, setelah ada diskusi panjang, kita sampaikan bahwa sebenarnya klien memang memiliki hak untuk mengambil langkah hukum, salah satunya adalah mengajukan gugatan pembatalan ke pengadilan niaga. Oke, menarik sekali ya.
Nah, melihat dari kasus-kasus yang sudah berjalan seperti itu, apa aja sih persiapannya gitu dari tim Ambader seperti itu? Ya, menarik nih Mas, karena sebenarnya persiapan-persiapan yang kita lakukan pasti adalah persiapan yang matang ya, untuk kita pasti bisa, apalagi kita istilahnya kita mengajukan satu gugatan nih ke pengadilan gitu, kita harus punya persiapan yang matang gitu. Jadi biasanya dari tim kita juga kita diskusi secara internal, juga kita research dan kita juga menyusun argumentasi yang kuat gitu agar memang gugatan yang kita ajukan nanti adalah gugatan yang memang sudah kuat gitu. Selain dari argumentasi juga kita biasanya mengumpulkan bukti-bukti yang memang memperkuat argumentasi kita, sehingga kita mengharapkan hakim itu nanti berpihak sama kita dan setuju dengan gugatan yang kita ajukan gitu. Dan alhamdulillah di tahun ini beberapa kasus kita alhamdulillah juga dimenangkan oleh Ambader yang dimana memang argumentasi kita cukup kuat dan bisa membuktikan bahwa memang seharusnya merek-merek dari pihak ketiga itu harusnya dibatalkan gitu. Jadi persiapannya juga matang dan sebenarnya beda-beda setiap kasusnya gitu, karena mereka punya ciri khasnya sendiri-sendiri gitu. Tapi intinya adalah in general persiapan pasti dari kita adalah persiapan yang sangat matang gitu. Mengingat juga kita alhamdulillah punya pengalaman yang cukup panjang dan juga kita sudah dewasa istilahnya, udah cukup mature untuk bisa menyusun dan membuat gugatan yang memang istilahnya sangat kuat gitu. Jadi dengan persiapan yang baik dan kita menginginkan Ambader dan juga klien menginginkan hasil yang baik tentunya. Oke, dengan menangkan kasus ini ya pasti. Oke, tadi persiapan sudah baik. Bisa diceritakan nggak apa aja challenge-nya gitu, tantangan dalam menghadapi kasus-kasus seperti itu? Kalau tantangan pasti setiap kasus pasti ada dan pastinya berbeda antara kasus yang satu dengan kasus yang lainnya. Nah, untuk kasus yang kita tangani di 2023 ini tantangannya cukup unik juga, karena biasanya kita handle untuk beberapa gugatan yang merek yang kita batalkan itu sama persis. Jadi baik dari penulisan, kemudian pengucapan, kemudian juga dari tampilan sama persis. Tapi untuk kali ini, untuk gugatan yang kita ajukan di 2023 ini, secara penulisan maupun pengucapan itu sangat berbeda. Tapi dari konsep, kemudian dari tampilan itu sama. Dan jenis barangnya juga sebenarnya berbeda. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita meyakinkan hakim menyajikan bukti, kemudian menyajikan argumentasi bahwa sebenarnya kalau misalnya kita bandingkan antara merek klien kita kemudian dengan merek yang pihak ketiga ini, jika diperlihatkan itu akan sama. Nah, itu sebuah tantangan yang cukup sangat menantang karena akan cukup sulit untuk meyakinkan hakim, karena buktinya juga kita harus menyusun bukti secara detail, kemudian juga banyak kan ya, jadi kita harus review satu persatu, kemudian kita susun, kemudian kita sampaikan ke hakim. Oke, itu memang itu challenge banget ya buat tim Ambader, tapi saya yakin tim Ambader pasti bisa menyelesaikan dengan baik ya. Alhamdulillah bisa diselesaikan dengan baik. Iya, oke. Nah, boleh nggak sih disampaikan sedikit menginformasikan mengenai putusan hakim, tadi kita ngomongin hakim ya. Pernah ada nggak pro kontra seperti itu dalam putusannya seperti itu? Jadi kalau kita ngomongin putusan ya, sebenarnya akan selalu pro kontra dalam setiap kasus gitu. Apalagi khususnya mungkin bagi pihak-pihak yang mengalami kekalahan pada satu putusan gitu, pasti akan ada pro kontra gitu. Dan tadi merujuk ke yang diceritakan oleh Mbak Lisa sendiri, kita bicara terkait dengan perbedaan jenis barang ya. Nah, ini perbedaan jenis barang juga menjadi salah satu hot topic gitu ya. Kalau misalnya memang kita mengajukan gugatan dan gugatan tersebut adalah jenis barang antara yang digugat dengan yang menggugat itu beda mereknya. Jadi mereknya sama, let's say mereknya sama tapi jenis barangnya berbeda gitu. Nah, saya beri hint sedikit dari klien kita sendiri yang kita alami gitu. Kita punya salah satu klien yang memang merupakan perusahaan yang punya brand sepatu yang sangat amat terkenal gitu ya di seluruh dunia. Seluruh dunia. Sangat terkenal ya. Sangat terkenal gitu, dan akhirnya membatalkan satu merek di Indonesia. Memang merek itu sama persis sama merek klien kita, tapi dia hanya melindungi pasta gigi. Nah, itu kan jenis barang yang sangat berbeda ya antara yang dijual sepatu oleh klien kita dan pasta gigi yang dilindungi oleh merek milik pihak ketiga tersebut gitu. Dan alhamdulillahnya kita bisa memenangkan kasus tersebut gitu. Itu pro dan kontra. Karena orang berpikir ya kenapa harus dibatalkan, karena jenis barangnya saja sudah berbeda dan tidak mungkin ditemukan dalam satu toko yang sama, let's say seperti itu ya.
Jadi kenapa nih berbeda? Tapi dalam hal ini alasan yang paling kuat kenapa bisa diterima gugatan kita oleh hakim adalah karena merek klien kita adalah merek yang sangat terkenal, yang pasti sudah diketahui oleh masyarakat dan sudah dikenal dengan baik gitu. Itulah menjadi salah satu alasan terkuat dari hakim kenapa merek dari pihak ketiga tersebut akhirnya dibatalkan gitu. Tapi itu pasti pro dan kontra gitu. Dan kalau misalnya pun tidak setuju dengan putusan hakim di pengadilan niaga, undang-undang kita juga memfasilitasi untuk melakukan upaya hukum lanjutan terhadap putusan tersebut, yaitu kasasi. Jadi walaupun pro dan kontra, tapi tetap difasilitasi sebenarnya. Kalau misalnya berkeberatan bisa mengajukan kasasi seperti itu Mas Riza. Tapi kembali lagi kita harus melihat itu sudah putusan dari hakim ya. Betul. Ya, jadi kita harus menghargai putusan tersebut. Oke. Baik. Ini kita mundur sedikit nih. Saya ingin menanyakan mengenai hal-hal apa sih yang perlu diperhatikan oleh perusahaan-perusahaan dalam mendaftarkan mereknya gitu. Ini agak mundur sedikit nih, mungkin bisa dicoba. Sebenarnya beberapa hal memang harus diperhatikan dan juga memang harus diperdalam oleh beberapa perusahaan sebelum mengajukan permohonan pendaftaran kekayaan intelektual di DJKI. Salah satunya adalah harus ada persiapan matang sebelum mengajukan permohonan. Salah satunya melakukan penelusuran kekayaan intelektual. Nah, itu bisa dilakukan melalui jasa konsultan. Nah, nantinya ketika sudah melakukan penelusuran, kemudian nanti ada hasilnya, dari konsultan akan memberikan saran-saran yang sangat efektif untuk menghindari penolakan, kemudian office action dari kantor kekayaan intelektual itu sendiri. Gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya hal-hal yang harus diperhatikan sejak awal adalah persiapannya dulu. Gitu. Persiapan sebelum mengajukan permohonan agar nantinya untuk proses kedepannya lancar, kemudian nanti sudah terdaftar bisa terhindar juga dari kemungkinan gugatan dari pihak ketiga. Gitu. Boleh nambah sedikit ya, Boleh, Mas Boy. Tadi disinggung terkait dengan konsultan KI ya, sama Mbak Lisa, terkait dengan saran-saran yang akan diberikan konsultan KI. Nah, di sini juga harus diperhatikan juga oleh para pemohon nih, orang-orang yang akan mengajukan mereknya. Betul. Gitu, harus memilih konsultan KI juga yang memang kredibel di bidangnya gitu, yang berpengalaman, yang mengerti bidang ini gitu, karena strategi-strategi yang akan diberikan pun pasti akan lebih valid dan akan juga membantu bisnis-bisnis mereka gitu dan tidak merugikan mereka gitu. Jadi harus juga dapat memilih konsultan KI yang memang sudah berpengalaman gitu. Dan alhamdulillahnya Ambadar adalah salah satu konsultan KI tersebut gitu. Kita udah berpengalaman dan kita juga udah menangani banyak kasus. Jadi kita pun open up untuk memberikan saran ataupun advice kepada orang-orang yang memang mau menanyakan hal-hal terkait dengan kekayaan intelektual gitu. Oke, baik. Nah, mungkin ya dari teman-teman di luar sana, rekan-rekan Ambadar, perusahaan-perusahaan lain yang menggunakan jasa Ambadar nih. Nah, apa aja sih yang bisa dipersiapkan mereka untuk menggunakan jasa Ambadar seperti itu? Iya, seperti yang barusan saya juga bilang bahwa mengingat Ambadar juga adalah salah satu law firm tertua IP di Indonesia, kita udah banyak pengalaman dan kita juga alhamdulillah berhasil mewakili banyak klien yang besar dari Indonesia maupun luar negeri gitu. Kita akan memberikan informasi-informasi tentu yang update, juga kita akan bisa memberikan saran-saran yang memang menguntungkan dan memberikan strategi-strategi yang strategis nih buat teman-teman yang memang mau mengajukan mereknya. Dan kalau misalnya mau menghubungi kita sangat open, bisa mengunjungi website kita ataupun media sosial kita gitu. Jadi nanti pasti kita akan berikan informasi-informasi yang memang dibutuhkan untuk teman-teman bisa mengajukan merek ataupun hanya ingin berkonsultasi, itu pasti bisa. Oke, pasti dibantu sama tim Ambadar. Betul, pastinya. pasti dibantu. Oke, ini pembicaraan kita hari ini sangat menarik ya, tapi waktu juga yang memisahkan kita, dan mungkin sebelum berakhir ada closing statement dari Mbak Rehan dan Mbak Lisa, silakan. Bisa, silakan. Closing statement. Mungkin sudah disampaikan sebelumnya bahwa sebelum mengajukan permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, sebaiknya ada persiapan yang matang dan mendalam, kemudian juga dilakukan konsultasi kepada konsultan kekayaan intelektual. Baik, ya, oke. Ya, kalau dari saya sebenarnya nggak jauh beda sama Mbak Lisa. Jadi untuk berbijaksanalah ketika mau mengajukan kekayaan intelektual, berbijaksana juga dalam memilih konsultan KI. Jadi tidak salah langkah dan tidak salah strategi, sehingga kita tidak harus
mengajukan ataupun bertarung di pengadilan gitu ya terkait dengan merek ataupun paten gitu. Jadi memang harus lebih hati-hati dan berbijaksana seperti itu. Oke, thank you banget Mbak Rehan, Mbak Lisa atas waktunya. Sama-sama. Oke, thank you. Dan terima kasih buat partner semua yang sudah menyimak Abicara kita kali ini. Semoga bermanfaat pembicaraan kita hari ini dan sampai jumpa lagi.